Inilah 9 nama yang disodorkan Demokrat untuk Cawapres Anies, tegas bantah tudingan Partai Nasdem. Saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Itu poinnya di situ, bahwa ketika PKS karena saat ini banyak hal sekali yang sedang didiskusikan ya di dalam koalisi perubahan ini, yang tadi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan tadi untuk masyarakat. Baik. Bicara mengenai capres dan cawapres itu adalah salah satu elemen saja, dan kami tidak ada nih ceritanya dalam artian deadlock atau apa. Kami yakin kok selama ini berbulan-bulan banyak hal yang bisa dicapai, kesepakatan ya, kesepahaman ya, tentunya untuk yang selanjutnya tentu akan bisa juga gitu. Okay. Ini kan tinggal masalah partai-partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan kurang lebih juga sama. Karenanya kami memandang bahwa ini yang harus dilakukan evaluasi untuk supaya ada progres, ada langkah maju dari situasi yang ada saat ini. Dan sudah disampaikan oleh Bang Andi Arief untuk salah satu faktor yang menjadi persoalan adalah karena belum ditentukannya bakal calon wakil partai di koalisi perubahan tersebut. Kita juga berpedoman kepada kajian-kajian ilmiah. Ini penting nih, sehingga keputusan-keputusan strategis yang diambil itu bukan like and dislike ya, tapi rasionalitas yang akan kita kaji secara ilmiah. Tentu di situ kita membuat kajian beberapa komparasi. PKS, Nasdem dan Demokrat itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada capres ya untuk menentukan ya. Dan saya pikir spirit itu yang pertama menjadi guidance bagi kita semuanya. Dan saya pikir chemistry antar pimpinan sekarang ini lagi bagus-bagusnya ini ya, antar pemimpin partai di PKS, Nasdem, dan Demokrat. Partai Demokrat bantah tudingan Nasdem soal Cawapres Anies, ternyata sudah sodorkan 9 nama. Partai Demokrat membantah dengan tegas tudingan Nasdem. Hal itu soal paksaan agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipilih sebagai bakal Cawapres Anies Baswedan. Sebelumnya tudingan itu disampaikan Partai Nasdem, mitra Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Herzaki menjelaskan pihaknya hanya mendesak agar Anies segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu, kata Herzaki, semata-mata dilakukan agar bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tidak kehilangan momentum politik. Menurutnya, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih AHY sebagai pendampingnya. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies. Ia menyebut internal partainya bahkan menyodorkan 9 nama untuk menjadi alternatif pilihan sebagai pendamping Anies. Adapun 9 nama yang direkomendasikan selain Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tersebut diantaranya menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas. PKS yang juga tergabung di Koalisi Perubahan turut menanggapi. Juru bicara PKS M. Holid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal, kata M. Holid, komunikasi antara pimpinan parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Sementara Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe menyentil Demokrat. Ia mengingatkan keputusan-keputusan penting termasuk soal pengumuman Cawapres Anies Baswedan ada di tangan para ketum parpol. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa juga meminta supaya berhenti mendesak Anies Baswedan. Nasdem, kata Saan, telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies soal Cawapres. Saan pun mengajukan parpol Koalisi Perubahan untuk sama-sama memberikan kesempatan dan kebebasan pada Anies Baswedan untuk mempertimbangkan sosok Cawapres. Demokrat elektabilitasnya nomor urut 3 tertinggi. Baru-baru ini menurut survei Litbang Kompas hanya 6 partai yang elektabilitasnya melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Adapun ke-6 partai itu ialah PDIP 23,3%, Gerindra 18,6%, Demokrat 8%, Golkar 7,3%, Nasdem 6,3%, dan PKB 5,5%. Dalam hal survei Litbang Kompas ini, elektabilitas Partai Demokrat menempati urutan ketiga. Di bawahnya ada Golkar dan Nasdem, sementara PKS, PAN, dan P3 tidak mencapai ambang batas 4%. Dalam Koalisi Perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat telah mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Namun hingga saat ini belum jelas siapa sosok yang akan mendampingi Anies
sebagai calon wakil. Herzaki menjelaskan pihaknya hanya mendesak agar Anies segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu, kata Herzaki, semata-mata dilakukan agar bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tidak kehilangan momentum politik. Menurutnya, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih AHY sebagai pendampingnya. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies. Ia menyebut internal partainya bahkan menyodorkan 9 nama untuk menjadi alternatif pilihan sebagai pendamping Anies. Adapun 9 nama yang direkomendasikan selain Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tersebut diantaranya menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas. PKS yang juga tergabung di Koalisi Perubahan turut menanggapi. Juru bicara PKS M. Holid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal, kata M. Holid, komunikasi antara pimpinan parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Sementara Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe menyentil Demokrat. Ia mengingatkan keputusan-keputusan penting termasuk soal pengumuman cawapres Anies Baswedan ada di tangan para ketum parpol. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa juga meminta supaya berhenti mendesak Anies Baswedan. Nasdem, kata Saan, telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies soal cawapres. Saan pun mengajukan parpol Koalisi Perubahan untuk sama-sama memberikan kesempatan dan kebebasan pada Anies Baswedan untuk mempertimbangkan sosok cawapres. Demokrat elektabilitasnya nomor urut 3 tertinggi. Baru-baru ini menurut survei Litbang Kompas hanya 6 partai yang elektabilitasnya melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Adapun ke-6 partai itu ialah PDIP 23,3%, Gerindra 18,6%,